はい、皆さんこんにちは。元気にしていますか? Oke, hari ini aku ingin cerita tentang kenapa aku memilih Jepang dan bekerja sebagai penerjemah Indonesia di Kumiai. Sebenarnya sih ceritanya panjang, cuman yang memicu aku untuk akhirnya memutuskan, oke deh kerja di Jepang, itu karena satu orang yang sangat penting, sangat dekat dengan aku, dan sangat berpengaruh dalam hidup aku. Jadi kurang lebih ceritanya gini, aku tuh hampir 9 tahun kerja sebagai guru bahasa Indonesia untuk orang Jepang. Jadi aku udah sering banget ketemu sama orang-orang Jepang di Jakarta, dan kebanyakan dari mereka ibu-ibu Jepang ya, istri-istri yang memang butuh untuk belajar bahasa Indonesia supaya bisa komunikasi dengan orang-orang di sekitarnya. Dan biasanya kontraknya itu sekitar 3-5 tahun. Setelah itu pulang ke Jepang. Walaupun ada banyak banget orang-orang Jepang yang aku ajarin bahasa Indonesia, tapi yang bisa jadi temen itu cuma sedikit. Mereka itu kan ya merasa butuh ya belajar, butuh guru, tapi ketika sudah pulang ke Jepang ya sudah selesai. Tapi ada satu murid aku yang gak seperti itu. Jadi beliau ini memang sudah lumayan berumur ya, usianya jauh sama aku, jadi aku nganggep beliau ini udah kayak ibuku sendiri. Beliau pun demikian, menganggap aku sebagai anak perempuannya. Nah, karena hubungan kami seperti ibu dan anak, jadi sangat terbuka dan banyak sekali yang dibagikan cerita-ceritanya beliau. Begitupun juga dengan cerita aku ya. Misalnya, kenapa aku memilih untuk belajar bahasa Jepang? Kira-kira butuh waktu berapa lama sampai bisa ngomong bahasa Jepang seperti itu. Suatu ketika, ibu ini menyampaikan ke aku kalau kontraknya di Jakarta itu udah mau selesai. Lalu, aku bingung. Lagi-lagi aku harus ditinggalin sama murid-murid aku ke Jepang. Aku gak bisa ikut, aku tetap di Jakarta, aku tetap mengajar, aku tetap berkegiatan normal, tapi mereka sudah kembali ke asalnya ya, seperti itu. Jadi ada perasaan, sedih ya ditinggal ternyata, udah gak bisa ketemu lagi deh. Tapi, ibu ini agak beda nih. Jadi beliau mengatakan ke aku, gimana kalau kamu ambil beasiswa di Australia? Jadi memang sebenarnya ibu ini tinggal di Australia. Orang Jepang tapi memang tinggal di Australia. Setiap 1 bulan sekali memang harus pulang ke Jepang. Dan ya pilihannya cuma 2 negara itu, Australia atau Jepang. Dan ketika aku coba cari tahu tentang Australia, kayaknya sih enggak ya. Maksudnya agak susah tuh untuk aku dan keluarga aku. Walaupun kesannya agak menolak, tapi beliau ini kayaknya enggak patah semangat, tetap ngasih opsi lain. Kalau misalnya Australia itu terlalu susah untuk kamu, gimana kalau coba di Jepang aja? Jepang? Ini aku ceritain dulu ya, kurang lebih sebelum aku jadi guru bahasa Indonesia itu, aku kegiatannya atau kuliahnya itu kayak gimana. Jadi intinya, dari tahun 2010 itu, aku memang punya cita-cita untuk bisa tinggal di Jepang, bisa kerja di Jepang. Tapi aku udah coba banyak beasiswa misalnya, lomba pidato bahasa Jepang, atau sejenis magang di Jepang. Apapun itu aku coba pada saat aku masih kuliah ya.
Dan semuanya belum ada yang berhasil. Jadi dari tahun 2010 sampai 2015, lalu aku memutuskan untuk kerja di Jakarta di perusahaan Jepang. Aku masih merasa kesempatan itu masih belum ada. Jadi ada satu momen di mana aku memang sudah menyerah tentang Jepang ini. Akhirnya aku memilih untuk freelance aja jadi guru bahasa Indonesia untuk orang-orang Jepang. Sampailah 9 tahun, kurang lebih aku ngajar di Jakarta. Jadi ketika beliau menyampaikan tentang Jepang, aku langsung ngerasa, itu mimpi aku sebenarnya. Tapi aku masih ragu, aku masih bingung gimana caranya, aku masih nggak tahu harus mulai dari mana. Dan aku saat itu berpikir, kalaupun aku coba kerja di Jepang, seperti yang dikatakan beliau, aku merasa kayak, aku nggak mikirin hasilnya deh. Aku nggak mau mikirin atau ngebayangin, nanti aku lulus wawancara, aku bakal gini loh, gitu loh. Aku nggak mikir seperti itu. Aku cuma ingin ngejalanin apa yang memang beliau ngerasa kayaknya aku bisa. Aku hanya ingin mencoba, itu aja. Bagaimanapun hasilnya, aku nggak peduli. Aku nggak mau mikirin itu. Saat itu loh, aku mikirnya kayak gitu. Jadi, ketika aku bilang, oke, aku coba, dan akhirnya kami mulai menyiapkan dokumen-dokumen apa yang dibutuhkan seperti CV dan dokumen pendukung lainnya ya. Lalu coba cari tahu juga ada lowongan tuh di mana, harus pergi kemana atau bisa online. Nah, ketika aku lagi random aja nih nyari-nyari lowongan di website, di banyak website, tiba-tiba aku tertuju pada satu tulisan yang itu tulisannya orang Indonesia, dibutuhkan pekerja hanya satu staf, boleh dari Indonesia, yang sudah ada pengalaman sebagai penerjemah. Oke, di situ aku langsung semangat. Aku coba deh ini. Begitu aku lihat lokasinya ada di Aichi, aku langsung senang banget karena itu di tengah-tengah kan. Nggak terlalu yang dingin di atas atau panas yang di bawah. Nah, setelah itu aku dapat panggilan interview secara online. Karena saat itu aku masih di Jakarta ya. Kurang lebih 1 jam 40 menit. Lama ya? Itu banyak banget yang mereka tanya-tanya tentang aku. Contohnya ya seperti pengalaman kerja, kenapa resign, kenapa memilih Jepang, semacamnya. Dan singkat cerita, aku dapat email dari mereka bahwa aku diterima dan mereka ingin aku segera datang ke Jepang. Wah, saat itu aku langsung hubungin beliau kan, ibu aku itu ya. Beliau langsung seneng banget dapat kabar itu. Aku nggak percaya sih, kayak masih ini beneran atau ini kayaknya terlalu cepat atau pokoknya bingung deh, perasaannya campur aduk semuanya. Dan ketika aku memang sudah diskusi dengan keluarga mengenai keberangkatan aku ke Jepang, tentang semuanya, barulah di situ aku mulai sibuk untuk ngurus dokumen itu yang akan diserahkan ke imigrasi di Jepang. Lalu ketika COE-nya sudah jadi, barulah aku apply visa di sini. Seperti itulah kurang lebih alurnya. Nah, jadi intinya aku pengen cerita ke kalian tentang kenapa aku memilih Jepang pada akhirnya. Karena memang dari dulu, dari aku kecil, itu aku suka banget sama Doraemon. Aku ingin belajar bahasanya. Dan ketika aku memutuskan untuk kuliah sastra Jepang, mungkin sekitar 14 tahun dari aku pertama kali kuliah,
Aku terus bermimpi, aku terus berharap suatu hari aku bisa berangkat ke Jepang, entah itu untuk kerja atau untuk kuliah, apapun itu. Dan saat itu kan banyak banget ya teman-teman aku yang seangkatan atau senior aku, junior aku, itu banyak yang berangkat ke Jepang. Hanya aku aja nih yang belum. Seperti itu. Jadi aku kayak agak ngiri, aku juga mau. Tapi kenapa ya belum bisa saat itu? Sebenarnya sih setelah aku banyak mengingat kembali tentang bagaimana proses aku bisa berangkat ke sini, lalu bagaimana aku mencoba berkali-kali pada saat aku masih kuliah, dan ternyata belum ada rezekinya, belum ada kesempatannya. Aku ngerasa kayak ya kita jangan pernah berhenti berharap, dan kita harus yakin sama diri kita sendiri, sama kemampuan kita sendiri. Kalau kita udah yakin, kalau kita tekun, konsisten, walaupun kita harus nunggu belasan tahun, ya sangat gak masalah kan sebenarnya. Dan aku jadi inget ada banyak anak-anak magang yang cerita ke aku kalau mereka nih nunggu lama banget sampai bisa berangkat ke Jepang, bisa dapat job. Mereka harus cari pinjaman dulu ya untuk bisa daftar LPK atau semacamnya. Dan begitu sampai di Jepang, mereka juga harus bayar hutang kan setiap bulan sampai lunas. Baru setelah itu gajinya full. Aku gak pernah nyangka ternyata ada dari sekian ratus orang Jepang atau orang Indonesia yang jadi murid aku, ada satu dari mereka yang bisa membuat aku bangkit lagi. Aku punya semangat lagi untuk coba, sekali lagi coba untuk apply kerja di Jepang. Jadi untuk kalian yang masih muda, masih 20-an, masih 30-an, jangan pernah ngerasa kayaknya umurku udah gak bisa nih, aku kayaknya udah hidupku ya di Indonesia aja, gak mungkin keluar negeri. Semacam itu. Kalian harus tahu kalau yang namanya kesempatan itu kapanpun bisa datang, gak kita duga-duga. Bahkan ibaratnya di saat kita sudah gak mikirin itu, sudah nyerah, sudah ya udahlah, aku udah nerima semuanya, kayaknya aku memang gak bisa. Misalnya di saat seperti itu justru malah dapat kesempatan yang ini 14 tahun loh aku nunggu kesempatan untuk bisa berangkat. Oke, jadi untuk teman-teman yang saat ini sedang struggle mau keluar negeri, mau cari beasiswa atau semacamnya, dan masih gagal, jangan nyerah ya. Kalaupun harus nunggu lama, bertahun-tahun, belasan tahun, tetap tenang dan yakin sama diri sendiri. Yakin kalau kalian itu mampu suatu hari nanti. Gak harus cepat kok. Memang gak ada yang instan kan. Fokus aja, konsisten. Oke? Jangan nyerah sama keadaan dan tetap jalanin kehidupan kalian dengan senyuman dan keyakinan. Hai, 以上です。お疲れ様でした。バイバイ。ありがとうね。